Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku, MELKEZ, adalah sebuah negara kepulauan di bagian timur Indonesia. Secara tektonik terletak di lempeng Halmahera dalam zona tabrakan Laut Molucca. Secara geografis terletak di sebelah timur Sulawesi. Sebelah barat New Guinea, serta sebelah utara dan timur Timor. Terletak di Wallesa, sebagian besar di sebelah timur garis Weber biogeografis. Maluku dianggap sebagai persimpangan geografis dan budaya antara Asia dan Oseania. Kepulauan ini dikenal sebagai kepulauan rempah karena pala, fuli, dan cengkeh yang hanya ditemukan di sana, yang keberadaannya memicu kepentingan kolonial Eropa pada abad ke-16. Kepulauan Maluku membentuk satu provinsi tunggal sejak kemerdekaan Indonesia hingga 1999, ketika mereka dipecah menjadi dua provinsi. Provinsi baru, Maluku Utara, menggabungkan wilayah antara Morotai dan Sula, dengan busur pulau dari Buru dan Seram hingga Wetar tetap berada dalam Provinsi Maluku yang ada. Maluku Utara sebagian besar beragama Islam, dan ibu kotanya adalah Sofifi di Pulau Halmahera. Provinsi Maluku memiliki populasi Kristen yang lebih besar, dan ibu kotanya adalah Ambon. Meskipun awalnya Melanesia, banyak populasi pulau, terutama di Kepulauan Banda, dibantai pada abad ke-17 selama Perang Belanda-Portugis, yang juga dikenal sebagai Perang Rempah. Gelombang imigran kedua terutama dari Jawa dimulai pada awal abad ke-20 di bawah Belanda dan berlanjut di era Indonesia, yang juga menyebabkan banyak kontroversi karena program transmigran dianggap sebagai faktor penyebab kerusuhan Maluku. Etimologi kata Maluku tidak jelas dan menjadi bahan perdebatan banyak ahli. Kata pertama yang tercatat yang dapat diidentifikasikan dengan Maluku berasal dari Nagara Kertagama, sebuah puisi Jawa kuno tahun 1365. Canto 14 bait 5 menyebutkan Maloko, yang oleh Pigeaud diidentifikasikan dengan Ternate atau Maluku. Sebuah teori menyatakan bahwa Maluku berasal dari frasa Moloko Kieraha atau Moloku Kieraha. Dalam bahasa Ternate, Raha berarti 4, sedangkan Kie di sini berarti gunung, Kieraha atau 4 gunung, mengacu pada Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Nama Jailolo telah digunakan di masa lalu untuk merujuk ke Pulau Halmahera, yang semuanya memiliki Kolano, gelar lokal untuk raja-raja yang berakar pada cerita Panji. Tidak jelas apa arti dari kata Moloko atau Moloku. Salah satu kemungkinan arti dalam bahasa Ternate adalah memegang atau menggenggam. Dalam hal ini Moloko Kieraha dapat dipahami sebagai persatuan 4 gunung. Kemungkinan lain adalah kata tersebut berasal dari kata Maloko yang merupakan gabungan partikel ma dan akar kata loko dalam bahasa Halmahera Utara yang berarti ragam kata yang berhubungan dengan letak gunung. Dalam hal ini, Maloko Kieraha, dalam frasa Ternate Setidore, Moti Semara Maloko Kieraha, berarti Ternate, Tidore, Moti, dan Mara tempat 4 gunung. Atau dengan pergeseran pengucapan loko ke arah luku, berarti Ternate, Tidore, Moti, dan Mara tempat 4 gunung. Sejarah awal, Australo-Melanesia adalah orang pertama yang mendiami pulau-pulau tersebut setidaknya 40.000 tahun yang lalu, dan kemudian migrasi penutur bahasa Austronesia sekitar tahun 2000 SM. Temuan arkeologi lainnya menunjukkan kemungkinan pedagang Arab mulai berdatangan pada abad ke-14, membawa Islam,
Konversi ke Islam terjadi di banyak pulau, terutama di pusat-pusat perdagangan, sementara animisme aborigin bertahan di pedalaman dan pulau-pulau yang lebih terisolasi. Bukti arkeologi di sini sebagian besar bergantung pada kemunculan gigi babi, sebagai bukti makan babi atau pantangan terhadapnya. Sisa-sisa ekspedisi Majapahit juga ditemukan di situs lisan maupun arkeologi. Sebuah cerita dari Letfuan di Pulau Kai Kecil, menceritakan tentang seorang utusan Bali dari Gajah Mada bernama Kasdev, istrinya Ditratengil, dan 8 anak mereka. Situs arkeologi makam kuno yang ditemukan di Teluk Sorbai Selatan Letfuan tampaknya mendukung cerita serta beberapa praktik budaya Kai asal Bali. Temuan arkeologi lainnya di Kepulauan Kai termasuk patung Siwa dari Pulau Kai Besar. Cerita lisan lainnya adalah ekspedisi Majapahit abad ke-14 ke negeri Ema, Pulau Ambon, oleh seorang utusan bernama Nyimas Kenang Eko Sutarmi bersama 22 pengiringnya, dan seorang pembawa tombak mencoba membentuk aliansi dan hubungan perdagangan dengan pemimpin negeri Ema yang bernama Kapitan Ading Adang Anaan Tanahatuila. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Males Sisoali Samaitimu, namun gagal mencapai kesepakatan. Karena Sutarmi gagal, dia memutuskan untuk tinggal di pengasingan sementara pengiringnya menetap dan menikahi penduduk lokal Ema, dan pembawa tombaknya menetap di pantai tetapi kemudian dibunuh oleh pasukan Gunung Maut. Temuan arkeologis yang terkait dengan ekspedisi ini meliputi sumber air dengan simbol matahari dengan 9 sinar, pusaka tombak dan toto buang yang disimpan oleh keluarga Maitimu dan kantor desa negeri Ema, serta banyak tembikar. Portugis. Pada bulan Agustus tahun 1511 Portugis menaklukkan negara kota Malaka. Dampak paling signifikan yang bertahan lama dari kehadiran Portugis adalah terganggunya dan terorganisasinya perdagangan di Asia Tenggara, dan di Indonesia bagian timur, termasuk Maluku, diperkenalkannya agama Kristen. Sebuah buku harian Portugis mencatat, sudah lebih dari 30 tahun sejak mereka menjadi orang Moor. Bahasa Indonesia, Afonso de Albuquerque mengetahui rute ke Kepulauan Banda dan Kepulauan Rempah lainnya, dan mengirim ekspedisi penjelajahan 3 kapal di bawah komando Antonio de Abre, Simao Afonso Bisigudo, dan Francisco Serrao. Dalam perjalanan pulang, Serrao terdampar di Pulau Hitu, Ambon Utara, pada tahun 1512. Di sana ia menjalin hubungan dengan penguasa setempat yang terkesan dengan keterampilan bela dirinya. Para penguasa negara Pulau Ternate dan Tidore yang bersaing juga mencari bantuan Portugis, dan para pendatang baru disambut di daerah tersebut sebagai pembeli perbekalan dan rempah-rempah selama jeda perdagangan regional karena gangguan sementara pelayaran Jawa dan Melayu ke daerah tersebut setelah konflik tahun 1511 di Malaka. Perdagangan rempah-rempah segera bangkit kembali, tetapi Portugis tidak akan dapat sepenuhnya memonopoli atau mengganggu perdagangan ini. Bahasa Indonesia, bersekutu dengan penguasa Ternate, Serrao membangun benteng di pulau kecil itu dan bertugas sebagai kepala kelompok tentara bayaran pelaut Portugis di bawah pelayanan salah satu dari 2 sultan lokal yang bermusuhan yang mengendalikan sebagian besar perdagangan rempah-rempah. Namun, Serrao dan Ferdinand Magellan tewas sebelum mereka dapat bertemu satu sama lain. Portugis pertama kali mendarat di Ambon pada tahun 1513, tetapi baru menjadi pusat baru kegiatan mereka di Maluku setelah pengusiran dari Ternate. Kekuatan Eropa di wilayah itu lemah dan Ternate menjadi negara yang berkembang, sangat Islam, dan anti-Eropa. Perang Portugis Ternate berkecamuk sepanjang masa pemerintahan Sultan Babullah, memerintah tahun 1570 sampai tahun 1583, dan putranya Sultan Saidi Berkat, memerintah tahun 1583 sampai tahun 1606. Sejak adanya pekerjaan misionaris Portugis, terdapat komunitas Kristen yang besar di Indonesia bagian timur hingga masa kini,
yang berkontribusi pada rasa ketertarikan bersama dengan orang Eropa, khususnya di antara orang Ambon. Belanda. Bangsa Belanda tiba pada tahun 1599 dan bersaing dengan bangsa Portugis di daerah tersebut untuk berdagang. Perusahaan Hindia Timur Belanda dalam perjalanan perang Belanda-Portugis bersekutu dengan Sultan Ternate dan menaklukkan Ambon dan Tidore pada tahun 1605, mengusir bangsa Portugis. Serangan balik Spanyol dari Filipina memulihkan kekuasaan Iberia di beberapa bagian Maluku Utara hingga tahun 1663. Namun, Belanda memonopoli produksi dan perdagangan rempah-rempah melalui kebijakan yang kejam. Ini termasuk penaklukan genosida Kepulauan Banda penghasil pala pada tahun 1621, penghapusan bangsa Inggris di Ambon pada tahun 1623, dan penundukan Ternate dan Tidore pada tahun 1650-an, sebuah gerakan perlawanan anti-kolonial yang dipimpin oleh seorang Pangeran Tidore. Pemberontakan Nuku melanda sebagian besar wilayah Maluku dan Papua pada tahun-tahun 1780 sampai tahun 1810 dan mengkooptasi bangsa Inggris. Selama Perang Kemerdekaan Prancis dan Perang Napoleon, pasukan Inggris merebut pulau-pulau tersebut pada tahun-tahun 1796 sampai tahun 1801 dan 1810, dan menguasainya hingga tahun 1817. Selama masa itu, mereka mencabut banyak pohon rempah untuk ditanam di seluruh wilayah Kekaisaran Inggris. Setelah kemerdekaan Indonesia, dengan dideklarasikannya Negara Republik Tunggal Indonesia pada tahun 1950 untuk menggantikan negara federal, Republik Maluku Selatan, RMS, dideklarasikan dan diupayakan pemisahan diri, dipimpin oleh Chris Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, dan didukung oleh anggota pasukan khusus KNIL Belanda dari Maluku. Gerakan ini dikalahkan oleh tentara Indonesia dan berdasarkan perjanjian khusus dengan Belanda, pasukan Maluku diperintahkan untuk pindah ke Belanda. Puluhan tahun kemudian, keturunan tentara KNIL Maluku ini berpartisipasi dalam krisis penyanderaan kereta api Belanda tahun 1975, pembajakan kereta api Belanda tahun 1977, dan krisis penyanderaan sekolah Belanda tahun 1977 untuk menarik perhatian pada penderitaan mereka demi Republik Maluku Selatan yang merdeka. Maluku adalah salah satu provinsi pertama di Indonesia, yang diproklamasikan pada tahun 1945 dan bertahan hingga tahun 1999 ketika Kabupaten Maluku Utara dan Halmahera Tengah dipisahkan sebagai provinsi tersendiri di Maluku Utara. Ibu kotanya dulunya adalah Ternate, di sebuah pulau kecil di sebelah barat Pulau Besar Halmahera, tetapi telah dipindahkan ke Sovivi di Halmahera itu sendiri. Ibu kota provinsi Maluku yang tersisa tetap di Ambon. Konflik antar komunitas tahun-tahun 1999 sampai tahun 2003, konflik agama dan etnis meletus di seluruh pulau pada bulan Januari tahun 1999. 18 bulan berikutnya ditandai dengan pertempuran antara kelompok Muslim dan Kristen setempat melawan kelompok jihad dari Jawa dan militer Indonesia yang mendukung mereka, yang menyebabkan hancurnya ribuan rumah, pengungsian sekitar 500.000 orang, hilangnya ribuan nyawa, dan segregasi antara Muslim dan Kristen. Geografi, Kepulauan Maluku memiliki luas wilayah 850.000 km², 330.000 mil persegi, 90% wilayahnya berupa lautan. Diperkirakan terdapat 1027 pulau. Dua pulau terbesar, Halmahera dan Seram, berpenduduk jarang, sedangkan pulau yang paling maju, Ambon dan Ternate, berukuran kecil. Sebagian besar pulau-pulau tersebut berhutan dan bergunung-gunung. Kepulauan Tanimbar kering dan berbukit, sedangkan Kepulauan Aru datar dan berawa. Gunung Binaya,
3027 meter, 9.931 kaki, diseram merupakan gunung tertinggi. Beberapa pulau, seperti Ternate, 1.721 meter, 5.646 kaki, dan pulau-pulau TNS, merupakan gunung berapi yang muncul dari laut dengan desa-desa yang terletak di sekitar pantainya. Telah terjadi lebih dari 70 letusan gunung berapi yang serius dalam 500 tahun terakhir dan gempa bumi merupakan hal yang umum terjadi. Geologi Kepulauan Maluku memiliki sejarah, karakteristik, dan proses yang sangat mirip dengan wilayah Nusa Tenggara yang berdekatan. Ada sejarah panjang studi geologi di wilayah ini sejak zaman kolonial Indonesia, namun, pembentukan dan perkembangan geologi belum sepenuhnya dipahami, dan teori tentang evolusi geologi pulau ini telah banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir. Kepulauan Maluku mencakup beberapa wilayah yang paling kompleks dan aktif secara geologis di dunia, yang dihasilkan dari posisi mereka di titik pertemuan 4 lempeng geologi dan 2 blok benua. Ekologi, secara biogeografis, semua pulau kecuali Gugus Aru terletak di Wallesa, wilayah antara paparan Sunda, bagian dari blok Asia, dan paparan Arafura, bagian dari blok Australia. Lebih khusus lagi, pulau-pulau tersebut terletak di antara garis Weber dan garis Lydekker sehingga memiliki fauna yang lebih Australasia daripada Asia. Keanekaragaman hayati Maluku dan distribusinya dipengaruhi oleh berbagai aktivitas tektonik. Sebagian besar pulau secara geologis masih muda, berusia antara 1 juta hingga 15 juta tahun, dan belum pernah melekat pada daratan yang lebih besar. Kepulauan Maluku berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Pulau-pulau tersebut berisi beberapa pulau terkecil di negara ini, terumbu karang yang tersebar di beberapa laut terdalam di dunia, dan tidak ada pulau besar seperti Jawa atau Sumatera. Imigrasi flora dan fauna antar pulau dengan demikian dibatasi, yang menyebabkan tingginya tingkat evolusi biota endemik. Ekologi Kepulauan Maluku telah memikat para naturalis selama berabad-abad. Buku Alfred Wallace, The Malay Archipelago, merupakan studi penting pertama tentang sejarah alam wilayah tersebut, dan tetap menjadi sumber penting untuk mempelajari keanekaragaman hayati Indonesia. Maluku merupakan subjek dari 2 karya sejarah alam utama George Eberhard Rumphius, Herbarium Amboinense dan Amboinse Raritae Kamer. Hutan hujan menutupi sebagian besar wilayah Maluku Utara dan Tengah, yang di pulau-pulau kecil telah digantikan oleh perkebunan, termasuk tanaman endemik cengkeh dan pala. Kepulauan Tanimbar dan pulau-pulau Tenggara lainnya gersang dan jarang ditumbuhi tanaman, seperti halnya Timor di dekatnya. Pada tahun 1997, Taman Nasional Manusela, dan pada tahun 2004, Taman Nasional Aketayawe Lolobata, didirikan untuk melindungi spesies yang terancam punah. Hewan berkantung nokturnal, seperti kuskus dan bandikut, merupakan mayoritas spesies mamalia dan mamalia yang diperkenalkan termasuk musang Malaya dan babi hutan. Spesies burung mencakup sekitar 100 spesies endemik dengan variasi terbesar di pulau-pulau besar Halmahera dan Seram. Maluku Utara memiliki 2 spesies burung cendrawasih endemik. Uniknya di antara Kepulauan Maluku, Kepulauan Aru memiliki fauna murni Papua termasuk kanguru, kasuari, dan burung cendrawasih. Meskipun banyak masalah ekologi yang mempengaruhi pulau-pulau kecil dan daratan besar, pulau-pulau kecil mengalami masalah-masalah tersendiri. Tekanan pembangunan terhadap pulau-pulau kecil meningkat. Meskipun dampaknya tidak selalu diantisipasi, meskipun Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya pulau-pulau kecil di Maluku terbatas dan terspesialisasi. Lebih jauh lagi, sumber daya manusia, khususnya, terbatas. Pengamatan umum tentang pulau-pulau kecil yang dapat diterapkan di Kepulauan Maluku antara lain:
Proporsi daratan yang lebih tinggi akan terpengaruh oleh aktivitas gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan kerusakan akibat siklon. Iklim lebih mungkin dipengaruhi oleh maritim, daerah tangkapan air lebih kecil dan tingkat erosi lebih tinggi. Proporsi daratan yang lebih tinggi terdiri dari wilayah pesisir. Tingkat spesialisasi lingkungan yang lebih tinggi, termasuk proporsi spesies endemik yang lebih tinggi di masyarakat miskin secara keseluruhan. Masyarakat mungkin mempertahankan rasa budaya yang kuat meskipun telah berkembang dalam isolasi relatif. Populasi pulau kecil lebih mungkin terpengaruh oleh migrasi ekonomi. Iklim, Kepulauan Maluku bagian tengah dan selatan mengalami musim kemarau antara bulan Oktober dan Maret dan musim hujan dari bulan Mei hingga Agustus, yang merupakan kebalikan dari wilayah Indonesia lainnya. Rata-rata suhu maksimum musim kemarau adalah 30 derajat Celcius, 86 derajat Fahrenheit, sedangkan rata-rata suhu maksimum musim hujan adalah 23 derajat Celcius, 73 derajat Fahrenheit. Maluku bagian utara mengalami musim hujan dari bulan Desember hingga Maret. Sejalan dengan wilayah Indonesia lainnya, setiap kelompok pulau memiliki variasi iklimnya sendiri, dan pulau-pulau yang lebih besar cenderung memiliki dataran rendah pesisir yang lebih kering dan daerah pedalaman pegunungannya lebih basah. Demografi, agama, populasi, jumlah penduduk Provinsi Maluku pada tahun 2020 sebanyak 1.848.923 jiwa dan Provinsi Maluku Utara sebanyak 1.282.937 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Kepulauan Maluku sebagai suatu wilayah pada tahun 2020 sebanyak 3.131.860 jiwa. Kelompok etnis, sejarah panjang perdagangan dan pelayaran telah menghasilkan tingkat tinggi campuran leluhur di antara orang-orang Maluku. Orang-orang Austronesia bergabung dengan penduduk asli Melanesia sekitar tahun 2000 SM. Ciri-ciri Melanesia paling kuat di Pulau Kei dan Aru dan di antara penduduk pedalaman Pulau Seram dan Buru. Kemudian, campuran Austronesia Melanesia ini ditambahkan beberapa ras India dan Arab, pendatang yang lebih baru termasuk pedagang Bugis dari Sulawesi dan transmigran Jawa. Bahasa, lebih dari 130 bahasa pernah digunakan di seluruh kepulauan, namun, banyak yang kini beralih ke bahasa Kreol Ternate dan Ambon, masing-masing lingua franca di Maluku Utara dan Selatan. Pemerintahan dan politik. Divisi administratif, Kepulauan Maluku terbagi menjadi 2 provinsi. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Maluku dan Maluku Utara. Ekonomi, cengkeh dan pala masih dibudidayakan, begitu pula kakao, kopi, dan buah-buahan. Perikanan merupakan industri besar di seluruh pulau, terutama di sekitar Halmahera dan Bacan. Kepulauan Aru menghasilkan mutiara, dan Seram mengekspor lobster. Penebangan merupakan industri penting di pulau-pulau yang lebih besar, dengan Seram menghasilkan kayu ulin, dan jati serta kayu hitam diproduksi di Buru. Terima kasih teman semuanya sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Chloe. Tumbuh bersama. Ika Chloe.